welcome back with me, Sherry Jalele yang akan menemani kalian untuk membahas suatu kisah yang cukup menginspirasi kita semua. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya nih untuk kalian subscribe channel aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke guys, kisah yang aku bawakan kali ini adalah tentang kisah Mowgli di dunia nyata. Alias Zanziman Ellie yang berumur 21 tahun berasal dari Afrika. Tepatnya di kota Rwanda. Goblok! Oke, manusia dalam kehidupan ini memiliki sifat atau keunikan yang berbeda-beda yang diberikan sebagai karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa, right? Ya, itu adalah pembeda juga antara manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, itulah kenapa orang tua, ya terutama orang tua, itu harus mengajarkan anak-anaknya di usia dini untuk tetap menghargai perbedaan suku, ras, agama, fisik, dan mentally seseorang. Nah, kali ini kejadian nih, salah satu pemuda asal Afrika yang bernama Zanziman Ellie. Dia berumur 21 tahun, berasal dari kota Rwanda, Afrika. Dia itu terpaksa memutuskan untuk hidup di hutan menyendiri karena dia sering banget dibully karena fisiknya dia mengidap kelainan dari mikrosefalianya, dimana aku mau kasih tau kalian kalau penyakit mikrosefalia ini adalah penyakit dimana kepala lebih kecil dibandingkan organ tubuh lainnya, atau bagian bawahnya itu semuanya normal, cuma kepalanya doang yang kecil. Nah, penyakit mikrosefalia ini juga terjadi dalam perbandingan 6-10.000 setiap bayi yang baru lahir. Oke, 6 banding 10.000 ya. Dan salah satunya terkena pada si Zanziman Ellie ini. Kalian tau gak sih kayak tokoh di film fiksi The Jungle Book, si Mowgli? Nah iya, itu dia tuh mirip-mirip kayak gitu, dimana dia tinggal di hutan, dia makan rumput-rumput dan buah-buahan yang ada di hutan. Itulah kisah dari Zanziman Ellie ya adik-adik. Nah, kerjaan dia setiap harinya, ia mendaki beberapa mil ke gunung untuk menghindari penduduk sekitar yang suka ngebully dia. Menurut orang tua dari Zanziman Ellie ini, dia menganggap Zanziman Ellie itu sebuah mukjizat. Tapi orang-orang di sekitarnya tuh menganggap Zanziman Ellie ini sebagai freak atau manusia aneh. Ya, karena balik lagi ke fisiknya si Zanziman Ellie, kepalanya lebih kecil dibandingkan organ tubuh lainnya. Oh iya, aku mau nambahin juga penyakit mikrosefalia ini itu terjadi karena pada saat di kandungan, organ, kan biasa kalau kita bumil nih, kayak berkembang di dalam perut, otaknya dan kepalanya itu ikutan berkembang kan, serta anggota tubuh lainnya. Nah, kalau yang pengidap kelainan mikrosefalia ini, otaknya itu cuma bertumbuh tapi berkembang tapi sedikit, dan pada saat melahirkan otaknya itu bagian dalam otaknya berhenti bertumbuh. That's why kenapa si Zanziman Ellie ini kepalanya kecil. Sebenarnya guys, sebelum lahirnya si Zanziman Ellie, orang tuanya atau ibunya sendiri itu pernah memiliki 5 anak, tapi semuanya itu keguguran. Sehingga tuh dia berdoa kepada Tuhan, dia bilang ke Tuhan, boleh gak sih kasih gue anak, seenggaknya gak apa-apa deh cacat, yang penting seenggaknya bisa hidup lama gitu loh. Gak kayak anak-anak gue sebelumnya yang mati secara dini. Doanya itu dikabulkan oleh Tuhan dan lahirnya si Zanziman Ellie ini. Nah, karena sering banget dibully nih si Zanziman Ellie ini, dia sampai belajar berdiri secara cepat sendiri. Dia belajar manjat pohon dan juga larinya cepet guys. Seperti ya basically Tarzan. Kalian tahu Tarzan kan? Ya mirip lah sama si Zanziman Ellie ini. Menariknya nih, si Zanziman Ellie itu menghabiskan waktu berjam-jam dalam seminggu untuk berjalan sejauh 143 mil dalam seminggu. Dan juga dia tuh pas tinggal di hutan dia cuma makan rumput-rumput dan juga buah-buahan yang ada di hutan. Nah guys, si Zanziman Ellie ini juga mengalami gangguan kesulitan belajar. Dia juga susah banget buat milih-milih makanan. Karena ya kembali lagi kepada penyakitnya, mikrosefalianya ini.
Karena ujar ibunya, waktu itu ibunya bilang kalau misalnya si Zanziman ini tuh setiap dikasih makan sama ibunya, makanan yang dibikin sama ibu itu dia nggak mau, dia cuma mau makan pisang kalau nggak buah-buahan yang ada di hutan. Ya, karena emang dari kecil si Zanziman ini kan udah dibully ya, sehingga itu dia kayak bener-bener ngediscover hutan secara menyendiri gitu ya. Akhirnya dia ketemu-temu banyak-banyak banget buahan dan dia suka dengan pisang dan buah-buahan yang ada di hutan tersebut. Nah, dilansir dari Void.id, si mamanya Zanziman Ellie ini bahkan suka ngejar si Zanziman Ellie ini kalau misalnya dia pergi ke hutan. Dan juga nih, kadang dia suka ikat si Zanziman Ellie pakai tali lasso buat kayak si Zanziman tuh biar nggak pergi jauh-jauh banget ke dalam hutan. Nah guys, karena banyak banget nih orang-orang yang suka ngata-ngatain Zanziman Ellie, bahkan nih orang-orang di penduduk desa itu tuh menganggap Ellie itu sebagai bukan manusia lagi guys, melainkan sebagai binatang. Si Zanziman ini juga suka dikatain sebagai monyet, mirip banget monyet segala macem. Dan itu membuat hati dari kedua orang tuanya tuh kayak sakit banget ya. Gimana nggak sakit cuy? Anak kalian dikata-katain ya gimana nggak sakit? Nah, karena keadaan ekonominya si keluarga Zanziman Ellie ini memburuk karena banyak banget orang-orang yang nggak mau bantu mereka juga. Tapi sebenarnya ada juga sih beberapa orang yang suka khawatir tentang si Zanziman Ellie ini. Bahkan orang-orang tersebut suka mengawasi si Zanziman Ellie ini kalau misalnya dia lagi ke hutan. Terus kayak dia juga suka buat kayak ngejaga si Zanziman Ellie ini biar nggak ke hutan. Bahkan nih, kalau misalnya kata mamanya lagi nih ya, Zanziman Ellie ini kalau udah di hutan, kalau ada orang nih, dia bisa lagi makan rumput, terus kalau misalnya orang itu lihat, dia langsung kabur. Kayak kita lagi di hutan lah, kita misalnya lagi di hutan ngeliat ada musang lagi makan nih, kita lihat musangnya, pasti dia kabur dong. Ya, kayak bener-bener binatang gitu perilakunya. Nah, si Zanziman Ellie ini juga sulit berkomunikasi, di mana dia nggak bisa ngomong, tapi dia ngerti instruksi-instruksi yang ada dari ibunya. Dia lebih nangkep tuh lewat gelombang suara guys, komunikasinya. Dia juga dijuluki sebagai pelari secepat Usain Bolt ya, karena dia lari cepet banget gitu ya. Nah, menurut Toson.uk.id, karena kesulitan dari perekonomian ibunya sendiri, keluarga Zanziman Ellie ini sebenarnya sorry to say but kalian tahu lah pasti orang-orang Afrika atau orang-orang di luar sana tuh banyak banget yang masih kekurangan gizi karena perekonomiannya cukup gak baik. Karena itu si Afrimax mengadakan penggalangan dana di GoFundMe untuk membantu si keluarganya si Zanziman Ellie ini. Nah, dilansir dari Daily Mirror, ternyata sekarang Zanziman Ellie akhirnya bisa bersekolah. Dan sebentar, aku mau kasih lihat foto Zanziman Ellie yang lagi senyum. Ya, itu dia guys, keadaan Zanziman Ellie yang sekarang. Dia pakai jas, dia senyum. Dan juga mamanya bilang kalau misalnya si Zanziman Ellie udah mendapatkan sekolah yang layak, kehidupan yang super-super nyaman, rumah yang bagus, dan juga berada di lingkungan yang bisa dibilang positif gitu loh. Si Zanziman Ellie ini akhirnya juga excited banget karena sekolah, dia akhirnya bisa belajar dan udah mulai bisa berkomunikasi. Dan ada nih kata-kata yang ditambahin oleh ibunya. Dia bilang Tuhan itu baik, dia bisa ngubah penderitaan orang menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Dan ya dulu kalau kalian lihat kisahnya juga kan Zanziman Ellie sering banget diajak-ajak dan sekarang udah bisa bersekolah dengan layak dan juga mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat nyaman, ya kan. Nah, karena namanya Zanziman Ellie sebagai Mowgli dunia nyata, banyak orang-orang yang suka berpas-pasan jalan dengan si Zanziman Ellie ini meminta foto untuk ya mengabadikan dia ketemu Zanziman Ellie. Kalau aku ada di situ juga aku bakal minta foto sih sebagai kenangan karena sudah memotivasi orang-orang agar tidak tidak membuli sesama dan menghargai perbedaan. Oke guys, itu dia kisah yang aku bawakan yang menurut aku tuh sangat-sangat menyentuh hati ya. Terutama tugas kita sebagai manusia yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu menghargai perbedaan yang ada, termasuk fisik dan juga lain-lain. Oke guys, waktunya berdiskusi dengan aku di kolom komentar. Menurut kalian gimana nih kisah yang aku bawakan tadi? Apakah cukup memotivasi kalian atau memberikan kalian inspirasi agar tidak membuli orang? Karena buat apa? Buat kesenangan pribadi. Kalian bikin gak kesehatan mental orang yang kalian bully, ha? Oke? Menurut kalian pembahasan apa lagi nih yang akan harus aku bawa di video selanjutnya? Kalau kalian mau request tentang pembahasan tersebut bisa banget komen di kolom komentar.
Pokoknya nanti aku bakal bawain, guys, takut karena aku gak bakal begitu, oke? I'll see you guys on the next video. Bye!